Rupanya orang itu adalah Suah yang lagi piket dan senjata yang dipegangnya tuh hanyalah pistol marica sehingga ya Hesong segera kabur tapi bingung mengapa Suah mengejarnya dengan cepat. Gimana tidak karena Suah adalah mantan atlet lari nasional. Beruntung dia tabrakan dengan satpam sehingga Hesong pun lolos segera melaporkan itu kepada Burhan. Pokoknya gedung tua itu memang mencurigakan. Sementara Suah sedikit kesal. Andaikan ia bisa menangkap orang tadi, ia mungkin saja akan diangkat sebagai guru tetap, di mana mereka sama-sama nggak sadar kalau rumah mereka tuh berdekatan. Besoknya, si Par melaporkan kejadian semalam kepada Myongjo, tapi anehnya si Myongjo nggak mempermasalahkannya, seolah-olah tahu tujuan penyusup itu. Sementara Hesong sangat kesal mengapa juga dirinya di umur segitu harus belajar matematika, mana komplotan Taeso menyuruhnya jadi joki ML. Ia sih pengen nolak, tapi teringat pesan Burhan kalau ia nggak boleh cari masalah. Ia pun terpaksa setuju, meminta Wati meretas gamenya biar levelnya maksimal tanpa harus bermain. Tapi kan Wati nggak mau menggunakan kemampuannya hanya untuk masalah sepele itu. Membuat Hesong semakin pusing, apalagi Yongjo ngomel-ngomel di dekatnya, menjelaskan tentang si barandal Taeso yang memang nggak boleh Hesong sentuh. Selain dia pengurus OSIS, Taeso juga anak anggota dewan terhormat. Di saat yang sama, Pak Asep malah menyalahkan Suah yang gak bisa menangkap penyusup semalam. Kan Suah jadi bingung mau gimana. Apalagi Asep dengan sengaja menghukumnya, menyuruhnya mengerjakan laporan yang banyak dan gak bisa nolak karena Suah hanyalah guru honorer. Nah di jam pelajaran selanjutnya, Suah bingung akibat Dongmin gak hadir tanpa memberi kabar. Tapi Taeso ngaku kalau tadi Dongmin pulang akibat sakit perut. Padahal mah jelas terlihat kalau si kambing ini berbohong. Nah di jam istirahat, Hesong malah mencoba main game tersebut namun kalah. Membuatnya hampir saja melempar ponsel itu. Tapi melihat si Par masuk ke gedung tua, ia pun segera mengikutinya. Sialnya satpam memanggilnya keluar menjelaskan kalau area itu terlarang. Berharap Hesong gak dekat-dekat dengan gedung itu. Alhasil Hesong pun melapor kepada Burhan, tapi gak sengaja melihat hal yang aneh di tong sampah dekat sana. Mencoba memeriksanya, dan itu adalah Dongmin. Yah pelakunya si Taeso akibat Dongmin gak mau memberi KTP neneknya dan ia gak bisa ngelawan. Masalahnya Suah yang melihat mereka malah salah paham mengira Hesong yang membuli Dongmin. Jadinya Hesong pun diseret ke ruang BK, tapi pastinya Hesong gak mengakuinya. Namun mata Hesong malah mengingatkan Suah dengan penyusup semalam, mencoba membayangkannya lalu. Ya Hesong jelas menghindar, pokoknya ia nggak mau ngaku sebagai pembuli si Dongmin. Di lain sisi, berita terbaru membuat mereka terkejut karena Myongjo akan meluncurkan proyek besar yaitu kota pendidikan senilai 800 juta dolar dan dananya akan didapatkan dari investor asing. Artinya Myongjo akan mencuci emas 800 juta dolar itu sebagai investasi asing yang akan membangun kota pendidikan impiannya. Dan mereka jelas nggak boleh membiarkan itu terjadi. Beralih ke pengurus OSIS, di mana Taeso yang datang langsung cerita kekesalannya tentang Hesong yang selalu ikut campur urusannya, berharap didukung. Padahal kan gadis-gadis di sana suka kepada Hesong, khususnya Yongjo yang langsung protes, membuat Taeso marah. Ya di antara mereka status Yongjo yang paling rendah. Toh posisi ayah Yongjo sebagai agen rahasia gak bisa dibocorkan. Untungnya Yena membela Yongjo karena ia juga sudah lama gak suka kepada Taeso. Jadinya karena Yena yang ngomong, Taeso pun terpaksa minta maaf kepada Yongjo meskipun ia sangat kesel. Di lain sisi, Myongjo tiba-tiba menyuruh si Par untuk membuat kelompok baru lagi yang isinya adalah 1% siswa terpintar di sekolah. Membuat Par bingung padahal sudah ada kelompok khusus. Tapi karena perintah Myongjo mutlak, ia tetap harus menjalankannya. Sementara Hesong mulai tertarik dengan cerita hantu si Dongmin. Siapa tahu ada hubungannya dengan emas itu. Sehingga Dongmin pun bercerita kalau dulu tuh ada kelas balet di gedung tua itu. Di mana seorang siswi yang bermimpi jadi balerina latihan hingga malam. Tapi ya teman-temannya sengaja menaruh paku di sepatunya karena nggak mau siswi itu mengalahkan mereka. Bahkan mereka selalu membulinya. Hingga suatu malam siswi itu tertabrak saat kabur dari kejaran mereka.
berujung kaki siswi itu diamputasi. Alhasil karena depresi gak bisa menjadi balerina lagi, dia pun bunuh diri, membuat para pembuli itu panik. Dan karena gak mau ketahuan, mereka pun menyembunyikan mayat siswi itu di bawah lantai studio. Suatu hari, satpam yang patroli mengira siswi itu ketiduran, tapi... Nah, mendengar cerita itu, si kunyuk ini sok biasa aja. Padahal mah sejak tadi ketakutan. Apalagi Dongmin menunjukkan video kalau beberapa hari yang lalu ia masuk ke gedung tua itu dan gak sengaja merekam sosok aneh yang keluar dari lantai studio tersebut. Haesung sih menemukan hal yang janggal di video itu, di mana Dongmin pengen cerita lagi kalau masih ada 3 kisah seram di sekolah itu. Namun Taeseo dan komplotannya malah muncul meludahi nasi Dongmin dan menyuruhnya memakannya, membuat Haesung habis kesabaran melarang Dongmin melakukannya. Tentu saja si kambing marah langsung menyerang Haesung, tapi membuat semuanya terkejut dan pastinya Taeseo masih pengen menyerang. Untung Su'a datang menyuruh mereka ke ruang BK. Sialnya Pak Kasep sebagai oknum membebaskan Taeseo, berbeda dengan Haesung yang harus kena marah oleh Su'a. Namun membuat Su'a terdiam karena memang ia sudah curiga kepada Taeseo. Nah, kejadian tadi membuat Dongmin kagum kepada Haesung. Senang karena baru kali ini ada orang yang bisa dianggapnya teman. Sedangkan Su'a berujung mabok karena ia nggak habis pikir mengapa ia selalu nggak berkutik di hadapan Haesung. Di saat yang sama, Udinwati khawatir kepada Haesung yang dikenalnya sebagai orang nggak sabaran. Burhansi meyakinkan karena ia percaya kepada Haesung. Namun tiba-tiba Direktur Kim datang marah-marah menunjukkan video saat Haesung memukul siswa tadi. Beralih ke Taeseo yang curhat kepada Sang Tae, pemilik situs judi online. Ya, Taeseo yang terjebak judol jadi berutang banyak kepada Sang Tae. Makanya ia meminta KTP neneknya si Dongmin untuk membayar sebagian utangnya. Sementara Haesung dimarahi si Par akibat video tadi. Pokoknya Par nggak mau itu terulang lagi. Kalau tidak, Haesung akan benar-benar dipecat. Gak hanya itu, si Par yang jengkel bahkan menyinggung status ayah Haesung. 너 아버지 따라서 국정원 왔다며? 나중에 아버지 찾으면 뭐라 그럴래? 작전 중에 일 못해서 잘렸어요 이럴래? Ya, dulunya ayah Haesung adalah agen rahasia berbakat, di mana saat hari ayah dulu, Haesung memberikan jam tangan kepadanya. Namun suatu malam, sang ayah pamit pergi karena harus menyelesaikan sebuah misi. Berjanji akan pulang besok merayakan ultah Haesung, tapi siapa sangka itulah hari terakhir Haesung melihat ayahnya tersenyum. Di lain sisi, Taeseo menemui nenek Dongmin ngaku sebagai Haesung yang disuruh minjam KTP sang nenek. Alasan kalau Dongmin tuh dapat beasiswa, sehingga sang nenek pun segera memberikannya. Dongmin gak tahu karena malam hari ia harus kerja sebagai kurir. Tapi ia yang gak sengaja melihat Haesung malah mengikutinya. Padahal Haesung pengen masuk ke gedung tua itu. Jadinya mereka pun masuk bersama. Tapi siapa sangka mereka memergoki seseorang sedang memalu papan di studio itu. Namun sadar kehadiran mereka, jelas saja Haesung mengejarnya. Tapi orang itu menghilang entah kemana. Dan yang ditemukan Haesung hanyalah jejak darah akibat orang tadi tersabet paku. Nah, saat kembali Haesung menemukan pintu aneh yang nampak bersih. Berbeda dengan pintu lain yang berdebu. Sehingga ia pun membobol kuncinya, membuatnya terperangah melihat isi ruangan itu. Ya, ruangan itu penuh dengan berkas penyelidikan terkait keberadaan emas tersebut. Yang artinya Myongjo juga nggak tahu keberadaan emasnya. Atau dengan kata lain, sekarang nih mereka berlomba mencari emas tersebut. Di saat yang sama, si Dongmin teriak sehingga Haesung pun kembali. Lagi-lagi terkejut. Karena mayat siswi di cerita hantu itu beneran ada. Masalahnya adalah Haesung gak sadar dengan kamera di ruangan tadi. Sehingga Myongjo dapat melihatnya.